Contoh dari Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui mulut saya bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita tidak main-main, kita tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya percaya ada hal-hal besar karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Jadi silakan tangkap di poin mana Bapak Ibu diberkati, tangkap, pegang, dan itu akan terjadi. Nah, judul khotbah ini rembang tengah hari. Semua katakan rembang tengah hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, terang firman Tuhan diumpamakan oleh Amsal yang tadi kita baca bagaikan cahaya fajar. Saya percaya semua orang pernah lihat cahaya fajar. Atau mungkin sebagian orang saja. Tapi biasanya kalau orang di desa-desa, di pantai-pantai itu, biasanya kami selalu melihat cahaya fajar pagi-pagi kalau kami pergi ke pantai. Selalu kami lihat. Saya percaya tidak begitu banyak orang. Tapi ada orang-orang yang pernah melihat. Sifat asli cahaya fajar adalah memberikan cahaya yang semakin terang, makin terang, bahkan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat kata rembang. Rembang artinya setinggi-tingginya. Rembang tengah hari artinya matahari itu sudah sangat tinggi, tepat. Jadi kalau kita bilang jam 12 siang, itu betul-betul rembang tengah hari. Karena terang itu terjadi terang benderang pada jam 12 siang. Jadi kalau kita bilang rembang tengah hari, itu matahari sudah tinggi di atas. Dan kalau matahari sudah tinggi di atas, maka cahayanya juga berbeda. Kita akan rasa panas yang luar biasa. Kalau fajar pagi itu kita lihat senang mata. Kita senang lihat apa tuh kalau kita turun di pantai jam 5 pagi atau setengah 6 pagi. Oh, kita paling senang lihat itu cahaya fajar. Kita lihat senang sekali, indah, cantik. Tapi nanti sudah mulai lama-lama hilang, berganti dengan matahari pagi. Nah, mulai panas. Jam 10, jam 11, jam 12. Itu sudah rembang tengah hari. Artinya terang benderang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi karena Tuhan adalah terang dunia dan karena kita berjalan mengikutinya, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, terang Tuhan itu ada pada kita. Sehingga di mana kita berjalan, orang-orang selalu senang lihat kita. Seperti fajar pagi itu, orang-orang senang lihat kita, Saudara. Mereka senang memandang kita. Mereka sukacita memandang kita. Jadi semakin terang, semakin kita terlihat luar biasa. Kalau dalam kegelapan tidak bisa lihat apa-apa, Bapak Ibu. Semakin terang kita tidak akan jatuh. Kalau kegelapan ya jelas kita jatuh. Karena kata raba-raba tetap jatuh. Kalau lilin mati gelap tiba-tiba raba-raba kita bisa tatuki satu dengan yang lain. Bisa tabrak televisi atau segala macam. Tetapi semakin terang kita tidak akan jatuh karena kita sudah lihat dengan jelas. Semakin terang kita bisa melihat yang palsu. Jadi sesuatu yang palsu kita tidak bisa lihat dalam gelap. Tapi nanti dalam terang kita akan melihatnya. Nah, Bapak Ibu, orang benar itu terus bergerak. Amin, katakan bergerak. Jadi kalau Anda tidak bergerak, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, orang benar ke saya? Kalau Anda orang benar, Anda akan terus bergerak. Anda akan menari, Anda akan meloncat, Anda akan bersuka cita, Anda angkat tangan memuji Tuhan. Tadinya mungkin tidak bisa mengelu-elukan Tuhan, kita angkat tangan mengelu-elukan Allah kita, mengelu-elukan Tuhan kita. Dan orang benar itu mengalami progres, katakan progres, kemajuan. Kalau Anda orang benar dan tidak mengalami kemajuan,
Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara, betulkah Anda orang benar? Karena orang benar itu selalu dia maju, selalu dia berhasil, selalu dia sukses. Amin. Bahkan orang benar itu makin hari makin jelas dia. Kita lihat dia jelas, tidak abu-abu. Orang benar dalam firman Tuhan ini adalah orang hidup dalam kebenaran. Mereka hidup sesuai aturan-aturan Tuhan. Kesukaan mereka adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara itu orang benar. Mereka sudah pindah dari kegelapan kepada terang. Mereka mulai hidup dalam kebenaran. Lalu mereka melakukan kebenaran itu, menyuarakan kebenaran itu, menyampaikan bagi orang lain yang ada dalam gelap. Sini loh, ini terang ada di sini. Supaya jangan kakimu terantuk. Mari sini. Di air hidup Amon ada terang, ada rembang tengah hari. Cahaya terang benderang. Kata bisa lihat kuliah. Kalau kegelapan bisa jadi ada tuyul di situ. Wah, Bapak Ibu Saudara, sikap hidup dan tingkah laku yang benar akan membawa kita kepada hidup yang diberkati. Katakan amin. Yang digambarkan sebagai cahaya fajar, terus bertambah terang seperti cahaya matahari. Jadi tadi cahaya fajar pindah lagi, fajar sudah selesai, matahari muncul di pagi hari dan akan mendapat kesempurnaannya di tengah hari jam 12 siang. Demikian orang benar itu bercahaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, untuk menjalani hidup sebagai orang benar dan menjadi terang itu tidak gampang. Betul? Ketulnya aduh puji Tuhan, ketul sudah dapat lihat. Biar mata gak terang tapi bisa dapat lihat dari sini. Biar mata sakit bisa dapat lihat. Kabur-kabur mata bisa dapat lihat. Saya dapat lihat Bapak Ibu. Betul, karena ada apa? Terang. Tapi kalau tidak ada terang, kita tidak bisa lihat. Karena kegelapan. Tidak mudah menjalani hidup sebagai orang benar. Tidak mudah menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Tidak mudah menjalani satu kehidupan yang tadinya gelap kepada terang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda yang ada di sini, yang pelayanan, penginjilan Anda didapatkan atau diajak datang ke sini, tidak gampang Saudara ada di sini. Orang yang mengajak Anda juga itu pergumulan berat buat dia. Karena ketika Anda ditelepon, Anda sudah senang, waktu tiba untuk hari ibadah sudah tidak jadi. Mungkin sudah siap-siap untuk jemput, tidak jadi, batal. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi orang benar untuk hidup dalam terang, ada banyak penghinaan. Betul? Saya ingat teman saya waktu kami bertobat, bapaknya itu kan tentara Saudara. Jadi bukan tentara biasa, tentara yang punya jabatan. Kalau dia pulang dari persekutuan begitu, persekutuan doa ya waktu itu kita bilang, bapaknya sudah menunggu dia dengan pistol di tangannya Saudara. Dan bapaknya taruh di sini. Kalau Ose masih pergi ibadah lagi di Akam Bairang itu, bapak tembak Ose, kasih mati Ose. Jadi Ose stop, dia pergi-pergi di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti itu memang tidak gampang. Ini orangnya mahasiswa teknik Saudara. Suami saya punya adik tingkat. Tapi Saudara, karena ada dalam dirinya ada bara, ada kelaparan, ada kehausan akan Tuhan, ada cinta akan Tuhan, karena dia sudah senang tidak ada di gelap lagi. Seperti kita kalau lampu mati, aduh Tuhan lampu mati lagi, kita jengkel PLN, kita mulai kasih kata-kata yang menyakitkan hati orang-orang PLN. Saya percaya orang PLN tidak baca. Orang-orang lain yang sakit hati sama dengan Anda yang baca itu. PLN tidak akan pernah membaca loh, amin. Lalu komentar lain muncul-muncul. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak gampang itu. Jadi kalau gelap, tiba-tiba lampu menyala, kita tidak mungkin lampu semuanya. Tidak mungkin Saudara. Kita semua punya pengalaman yang berbeda. Waktu lampu menyala pasti kita apa? Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan, lampu semua nyala, kita setrika. Karena mau pergi kari, mau ibadah pagi. Pasti masing-masing orang punya ekspresi yang berbeda, amin. Jadi kalau kita lihat terang, kita itu senang, sukacita.
Karena kita sudah pindah dari kegelapan kepada terang. Tapi saudara menjalani hidup sebagai anak Tuhan membuat terang tidak gampang. Ada banyak penghinaan, ada banyak tekanan, intimidasi dari orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan dari orang-orang yang kita kasihi, yaitu orang tua kita, atau sahabat kita, atau pacar Anda, atau suami atau istri Anda. Saudara yang kekasih, waktu Fajar mereka di pagi hari itu, tadi dibilang cahaya fajar. Saudara, waktu cahaya fajar muncul, tidak semua orang lihat. Seperti tadi saya bilang, waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus, terang ada pada kita, orang-orang lihat kita, wow luar biasa ya. Kok hari ini sudah tertawa-tertawa, kemarin masih baku-bakalai, sekarang sudah tertawa. Itu terjadi di rumah dulu. Jadi ketika Anda bertobat terima Yesus, ada perubahan terjadi di rumah. Anda mungkin tidak pernah berdoa, Anda tidak pernah baca firman, tidak pernah menyembah Tuhan. Tapi tuan rumah akan bilang, lah di tepung anak sudah puji-puji Tuhan, sudah menyembah, sudah menangis, sudah berdoa. Bahkan suka oleh mama jangan mamaki lah ya, bapak jangan mamaki lah ya, bapak jangan judi lagi. Nah itu yang tadi fajar pagi itu, jadi orang tuamu akan aduh puji Tuhan. Tapi saudara, tidak semua keluarga kita dalam rumah setuju dengan kita. Pas, gereja mana? Memang saya ada gereja sini? Kan ada di sini. Kenapa pergi di air hidup jauh-jauh itu? Betul Bapak Ibu? Halo anak muda. Waktu Anda dapat terang, waktu Anda bertobat terima Yesus, aduh dunia ini berubah. Semua Anda lihat senang, sukacita. Kegelapan sudah pergi, yang ada damai, sukacita. Tapi persoalan yang Anda hadapi, tidak boleh pergi ke gereja. Tidak boleh ikut gereja, itu punya komsel. Tidak ada uang untuk kamu pergi. Kalau kamu pergi juga, dengar ya, mama tidak kasih kamu uang sekolah. Halo? Kalau kamu pergi juga, mama tidak akan kirim kamu uang untuk bayar kamu punya semesteran. Kalau kamu pergi juga, ini pakaianmu di koper ini, ambil lalu bawa pergi. Tidak boleh ada di rumah ini. Betul Bapak Ibu? Itu jadi masalah buat anak-anak muda. Tapi saya mau bilang Anda maju. Ada beberapa anak yang bilang, itu saya dengar dari ibadah komsel pemuda. Ada yang bilang, orang tuanya bilang, kalau kamu pergi ke gereja itu uang sekolah tidak dibayar lagi. Saya bilang panggil dia ke sini. Kenapa saudara? Ada banyak mujizat Tuhan terjadi. Ketika orang tuanya larang dia, justru ada beasiswa buat dia. Mari kita berpikir secara supranatural. Kalau kita berpikir natural, di mana dia hidup? Tetapi kisah sejarah menunjukkan ketika anak-anak itu mengalami ketertolakan, Tuhan siapkan orang-orang membiayai kehidupan mereka, membiayai studi mereka. Jadi saya mau bilang untuk anak-anak muda, Anda harus maju. Anda harus terus bergerak. Dan Anda akan melihat mujizat supranatural terjadi. Ada seorang ibu juga telepon, saya ingat. Telepon Pastor Lady, rumah baru, salam ibu. Ini Pastor Lady kah? Oh iya ibu, ada apa ibu? Kenapa kasih uang untuk anak-anak saya mau pergi gereja di situ? Memangnya kami tidak punya uang? Bla 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 bla. Oh dalam apa sudah tuh. Begitu, segala macam kata-kata yang dia keluarkan. Oh ya ibu saya minta maaf. Memangnya saya anak gereja sini, anak saya pergi gereja sampai sana. Apakah kami miskin kasih uang? Bla. Iya, tapi Basaro terus dari Pastor Lady Basaro terus Basaro. Jadi begini Nona Pastor, beta juga minta maaf. Tapi Pastor Lady duluan minta maaf saudara. Saya bersalah, ibu saya minta maaf. Kalau orang dalam keadaan begini, orang bodoh kita tidak boleh lawan. Kita terus harus apa? Pastor Lady bilang kita dapat pelajaran itu dari Bapak. Kalau model begini kita tidak bisa argumentasi bahwa kita benar. Kita harus minta maaf sampai dengan selesai. Sudah capek ikan mahal kan, makan saya ada ikan tahu tempe pasti lombok. Jadi ibu pastor saya minta maaf. Memang anak-anak ini betul dong perubahannya banyak. Hah? Tadi bilang lain. Lalu pastor terima kasih karena dong perubahan banyak. Pagi-pagi beta lihat dong menyanyi, dong memuji Tuhan, dong menyembah, dong baca firman Tuhan, dong berdoa. Tidak punya uang pun dong mau bilang, pastor kami mau pergi ke gereja.
Tapi kami punya biaya ke sana jauh. Oh, datang saja nanti disiapkan. Saudara, saya mau bilang kalau itu Anda yang sementara saya bicarakan, semua katakan Tuhan mengasihimu. Kadang ada banyak kesaksian-kesaksian waktu kami bertobat dulu itu, hal-hal seperti ini terjadi dan Tuhan menolong. Ibu Kori juga saudara, Ibu Korula kita juga. Kakaknya bilang gini, kamu di gereja situ saya stop biaya studimu. Tapi sudah tahu ada seorang bapak yang hebat di kepolisian mengambilnya dan membayar biaya studinya sampai selesai. Itu Tuhan yang dulu akan menolong Anda. Jadi kalau mama bapak stop, puji Tuhan mama tenang-tenang saja di situ. Saya akan kirim mama uang. Tidak perlu mama kirim uang buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah Anda diperhadapkan yang hal itu, tekanan, intimidasi dari sekitar keluarga Anda dulu. Saya ingat dulu kalau saya mau pelayanan di Mardika, kan ada om satu, beta punya om tinggal di situ. Saya dari mana nih? Yang ada mau pergi gedung putih situ. Hah? Itu kan beta tante itu cerewet. Tuhan, Mas anak gereja saya pergi situ. Hei, usah tahu itu bidat. Tuhan makan cepat-cepat juga, padahal kita ada lapar mau doa selama-laman. Makan cepat-cepat sudah mau saya sendiri lah. Saya tahu mau doa. Pindah dari akan orang cerewet ini. Jadi saya percaya Anda yang baru-baru akan mengalami itu dan ini kesaksian-kesaksiannya menolong Anda. Sudah tahu waktu satu saat bahwa orang dari gereja ini sama suami saya sakit masuk rumah sakit Resul. Saya ingat saya dan suami saya bawa mereka. Tiba-tiba si suami bilang, Mama mari lihat ibu ini dulu. Kenapa? Antum semua mati barang tapi antum mulut tak buka. Mama berdoa per orang tua. Betul mana? Kan dekat ketemu punya jemaat yang ada sakit. Saudara tahu itu tante saya. Itu tante saya saudara. Saudara ya Tuhan. Antum mulut tahu kapan? Jadi jangan Anda mengomel-ngomel ke orang tuh bertobat, hidup kebenaran, jangan saudara. Akhirnya saya bisa-bisa telinga. Saya bisa lihat sukoma tuh. Saya bisa di telinga. Tapi bagaimana pemutusan dosa susah mungkin lagi toh saudara. Saya tahu jangan dosa apa paling meta tonton lancan sah. Karena itu bakal beta itu gara-gara ibadah di JPPI. Itu tantangan Bapak Ibu Saudara. Itu saya mau doa semalaman. Saya pergi lagi satu saat. Saya bukan banyak di Merdeka. Om saya keluar. Anaknya sekolah kuliah atas oleh orang kaya saudara. Om saya itu kaya. Selamat sore Ibu Pendeta. Beta pikir beta om mana bilang siapa begitu. Beta balik lihat ya saya ada orang. Ibu pendeta mau penggembalaan di mana? Jadi akhirnya saya mau pergi ibadah di situ. Betul Tuhan Yesus saya tolong ya Tuhan. Untuk om sesindir beta lah. Tuhan kuatkan beta hati. Nah, seperti itu. Jadi kalau beta lewat mereka beta mampir ya om beta lihat antu ada kesentuh. Oh saya ada. Makan cuma mau makan di mana? Mau bikin gedung putih. Makan cuci piring ya. Beta tante makan iya antu cuci piring lah. Jalan poro orang kadang lapar saya ada uang saudara. Jadi numpang makan di om. Nah Bapak Ibu Saudara itu yang kita alami ketika kita bertobat. Jadi saya mau bilang untuk anak muda Anda maju. Hidup kita di dunia ini ibarat sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan kita akan menemui kenyataan bahwa jalan yang kita tempuh itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jalan yang kita tempuh itu kita pikir mulus, ternyata jalan itu tidak mulus saudara. Kita pikir jalan itu rata, jalan tol, tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Tetapi waktu kita berjalan, kita temui di sana ada badai yang menunggu kita, ada persoalan menunggu kita. Dan kita menemui perjalanan itu. Dan dalam perjalanan panjang kita lihat ada lubang-lubang di situ. Kita lihat ada batu-batu kerikil di situ. Kita lihat ada apa lagi? Kita lihat ada jalan tanjakan di situ. Ada lembah. Sehingga membuat kita terpeleset. Mobil itu terpeleset. Atau kita juga bisa terpeleset. Lalu kita stres, kita takut, kita depresi dengan perjalanan yang kita lalui. Dan mungkin Anda berkata, Tuhan beta paling menderita. Beta kira ikut Tuhan tuh sampai berdoa lalu mana turun dari langit. Beta kira ibadat ikut Tuhan itu lalu berdoa mujizat terjadi beta dapat kerja. Ibadat apa beta berdoa langsung beta punya kambing dombanya diberkati justru mati semua.
Tuhan, beta kira kata beta sudah menjadi anak Tuhan, rumah tangga baik, ternyata lempar piring dalam rumah. Tetangga tinggal luhur saja, laki bini subaku bakalai, piring yang baru beli supica. Galas yang baru pergi pinjam dari tetangga supica. Jadi sudah bisa bayangkan, kita hadapi hal itu sudah, itu dunia nyata. Di gereja kita menyanyi bersorak, tapi kita harus hadapi kenyataan dunia bahwa kita harus berhadapan dengan hal-hal begitu. Dan kita mulai sedih, Tuhan berat lawang. Tuhan beta mau stop Tuhan, beta semua jadi anak Tuhan. Beta semua pergi gereja Tuhan. Sampai di sini Tuhan. Orang-orang semua beta pergi ibadah itu. Sampai di sini. Orang ini selarang, sampai di sini Tuhan. Oh Bapak Roni minta maaf, kami sudah dapat larang. Jadi kami tidak boleh lagi pergi ke gereja Bapak. Saya bilang puji Tuhan. Karena Bapak satu pergi ribu-ribu Tuhan Allah bawa. Karena jiwa itu Tuhan Allah punya. Dan ini masa penuaian untuk kita bawa mereka buat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sedih dengar, saya ingatkan Bapak Ibu tentang Ebit GAD. Dalam lagu Berita Kepada Kawan, masih ingat? Syair lagunya? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Beta kira kawin baik-baik, beta bini sayang beta, kasih beta pakai sepatu. Beta kira kawin nih, beta pun belaki sayang beta. Taruh kutek-kutek di beta pun kuku seperti biasa. Beta kira kata beta punya usahanya akan berhasil. Beta kira beta punya selesai dapat kerja. Beta sudah berdoa lama, jodoh belum datang. Dan saudara ingat, Ebit GAD, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Air mata dua kiri kanan. Sayang, kau tak duduk di sampingku kawan. Sayang, saya bisa duduk di pun samping. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Ada banyak cerita yang saya saksi, lubang-lubang, kerikir-kerikir. Bagaimana beta dapat usir, lempar pakaian dari rumah, bawa tas keluar pergi sama dengan orang dapat usir dari rumah. Laki pukul bini, bini pukul laki, baku pukul besar. Seseng ada persaksikan itu kawan. Bagaimana perang terjadi bukan saja di Palestina, Israel. Tapi di rumah kami peperangan terjadi. Piring pizza sana sini. Baru kawin dapat kado-kado, ulang tahun dapat kado piring, gelas pizza semua ancur lele. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Saudara, ini cuma kita bilang jangan saudara menyanyi akang. Ini Pak Dudu menangis sampai saya bisa bilang menangis lah. Lalu lagu berikut, pulangkan aku kepada orang tuaku. Tapi saya baca sini tidak ada amin. Kita seperti ingin berhenti dan mengakhiri pernikahan kita. Tak lalu banyak masalah. Kata saya baku cocok lagi. Dulu baku cocok. Dulu baku cinta, baku sayang. Sekarang saya ada lagi. Saya ada kecocokan lagi. Pokoknya aku akan mengakhiri pernikahanku dalam nama Yesus. Jemaat Ambon, dengar, Anda sudah nikahkan gereja ini, tidak akan pernah dinikahkan. Amin. Amin. Yang mau menikah, kalau sudah menikah dengar baik-baik. Peter yang sudah menikah, Lewi yang sudah menikah, Etik yang sudah menikah, don tiga bukan don talingang. Kamu sudah di sini di altar Bapak sudah berkati kamu orang, En dan juga Ari. Sampai maut memisahkan, sampai mati. Jadi jangan karena marah, Tuhan ambil beta pembini juga supaya kita kawin baru. Dia yang mati, saudara yang mati. Tuhan sampai sini Tuhan, beta mau berhenti. Beta mau kerja di sini, di mana-mana orang saya suka beta, orang mau karena beta. Orang bilang beta bodoh, buta huruf, saya sempinar, beta mau setahun, saya mau kerja. Saya dapat uang sama juga, beta mau berhenti Tuhan. Beta berhenti melayani Tuhan, sangsara Tuhan. Pagi hari bangun pergi doa, Sabtu doa. Hari ini lagi pergi komsel, 3 homsel Tuhan, sampai jua Tuhan. Ingin berhenti dalam bisnis. Tuhan kerugian terlalu banyak, sampai Tuhan. Anak-anak kambing domba mati banyak, sampai di bisnis ini Tuhan sampai.
berdiri di muka kanan sampai di sini. Ya nasib, ya nasib, ya nasib. Babi 15 ekor sudah selesai. Beta bilang tunggu, beta akan pergi di akan kandang babi itu. Beta akan ucapkan sesuatu di sana. Dan beta akan bilang, iblis saya tidak boleh bergerak, tutup saya mulut situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, aduh jangan putus asa, amin. Cuma bilang kiri kanan, jangan putus asa. Putus asa, besar dikit putus asa. Jangan berhenti kawan, amin. Kawan jangan berhenti, amin. Bro jangan berhenti, amin. Guys jangan berhenti, amin. Ya. Usi jangan berhenti, kakak jangan berhenti kak, om, tante, bapak, ibu, karena Anda punya tujuan nih dari perjalanan itu. Jangan berhenti. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan melayani Tuhan, jangan berhenti. Pergesekan banyak, tapi jangan berhenti. Ada tujuan Tuhan di dalamnya. Amin. Tuhan punya tujuan dengan perjalanan hidup saudara. Jadi jangan putus asa. Kamu didik anak-anakmu tidak berhasil, Tuhan dia paling malam, beta mama. Saya tahu saya punya anak-anak juga pernah begitu. Anda sediakan waktu duduk berdoa buat mereka, berhenti bicara buru-buru sudah sampai. Dan jangan bilang saya mau pergi sudah, saya mau jadi apakah pergi sudah. Jangan Bapak Ibu. Tuhan ada di dalamnya. Ada tujuan indah di dalam semua kisah perjalanan hidup kita. Ada cerita Tuhan di sana. Ada sejarah yang akan Anda cetak dari peristiwa itu. Jadi bangkit dan berdiri. Katakan saya bisa, saya mampu. Saya pasti ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sakit memang saudara ikut Tuhan. Sakit saudara melayani Tuhan. Tetapi Anda harus berjuang. Anda tidak boleh berhenti. Anda harus terus maju. Karena ada tujuan Tuhan di dalamnya. Maka Yesus sahabat sejati, sahabat setia selalu ada. Untuk berbagi rasa dan berbagi cerita dengan Anda. Amin Bapak Ibu. Yesus sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Ada untuk Bapak Ibu dalam perjalanan yang menyakitkan itu. Dia selalu ada untuk berbagi rasa. Yang kau bilang mama minta rasa paling sakit. Dia ada di situ mendengar segala rasa yang kau sementara alami. Bapak minta paling sedih, minta paling hancur. Bapak minta dihina, minta dipermalukan, minta disakiti. Tuhan ada di situ untuk mendengar ceritamu. Cerita apa yang sementara Anda mau ceritakan, yang Anda tertutup rapat. Semua bilang, katakan itu buat Tuhan. Karena Tuhan sahabat yang baik mau mendengar ceritamu. Dia mau menerima dan berbagi rasa dengan engkau. Sehingga perjalanan itu tidak lagi menyakitkan. Tetapi perjalanan itu akan menyenangkan. Tidak seperti lagu GAB tadi. Perjalanan itu mengecewakan. Ini tanah kering Bapak tua. Kau tidak ada kawan untuk menyaksikan. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara kita berbeda. Kita punya Yesus Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Perjalanan di mana Yesus hadir untuk mendengar cerita Anda. Itu membuat Anda akan merasa tenang, indah, dan merasa lebih mudah. Oh ternyata ada Yesus, kita mampu berdiri. Yesus selalu setia untuk mendengar cerita kita. Jadi ceritakanlah kisah yang ada di hatimu. Hai anak-anak muda, Tuhan Yesus sayang engkau. Ceritakan kisah itu buat Tuhanmu. Dia mau mendengar. Sahabat mungkin, aduh, cerita terus, beta bosan, beta juga mau kerja. Tapi Yesus ada untuk mendengar ceritamu.
Yesus ada untuk memandu Bapak Ibu Saudara. Supaya selamat di tujuan. Yaitu rumah Bapa di surga. Rumah besar dan indah dan menyenangkan. Amin. Saya harap Anda tidak pikir-pikir ini siapa semua pulang. Saya nggak ada. Tapi perjalanan itu membawa kita kepada kekekalan. Hidup bersama Bapa di surga. Mimpikan bahwa Anda punya rumah ada di sana. Makanya tabur banyak. Yang pikir tak lalu. Tangan dilepaskan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat tema kita sinode. Menabur dalam kasih. Karena akan ada selama masih siang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yesus sahabat sejati, sahabat setia. Sahabat dunia mengecewakan kita. Saudara, saya lihat di Facebook tuh banyak sekali orang-orang pengikut. Teman akrabnya ada mungkin 3.000 orang. Ibu Dina punya pengikut teman akrab berapa orang? Ibu Dina mungkin 3 kecamatan sampai kecamatan. Karena banyak ya. Saya punya mungkin ini cuma 5 orang atau 10. Nah Bapak Ibu Saudara sering kita bilang, oh waduh saya punya pengikut banyak, saya punya sahabat banyak, saya punya teman-teman banyak. Tapi tahukah Saudara, waktu Anda susah, punya pergumulan berat, apakah mereka ada? Saya suka lihat ke orang mati. Sio, ingat kau tahun 2 duduk cari Ali kas beta makan. Tapi sio waktu Ali di rumah sakit beta sayang ada. Ali mati tapi Ali pun jasa-jasa beta ingat. Lalu siapa mau dengar akan kata tuh Saudara? Sedangkan itu sudah mayat. Tidak bisa dengar lagi, amin. Sio bayi lawang capat pergi Lalu saya di mana waktu dong Anda bawa dia rumah sakit tuh. Waktu dia ada hela napas di rumah tuh. Amin. Kau sahabatku. Kau sahabat karibku. Tapi waktu susah yang ada uang. Sahabat karib tuh ada kah? Halo. Tuhan itu sahabat yang baik. Sahabat yang sejati. Jangan bangga di saudara-saudara pun sahabat. Yang sing ada dong. Amin. Yang sing ada waktu Anda mengalami kesusahan. Betul Bapak Ibu? Sahabat dunia itu kecewakan kita dan dia tidak ada untuk kita waktu kita punya persoalan. Saudara pemazmur berkata, sahabat-sahabatku menjauhkan aku karena takut akan penyakitku. Ketika dia punya penyakit, sahabat-sahabatnya jauh. Orang-orang yang mengasihi dia menjauh dia karena dia penyakitan. Tapi waktu dia duduk di kursi jabatan, sama dengan samu urung begitu. Pono. Oh berapa? 5 juta aja. Berapa? 300.000 mau beli ayam Bangkok punya makanan. Mau berapa? Bos 1 juta sah. Barang ada mau beli nasi padang, Anton ada lapar. Ya seperti itu. Tapi waktu Anda susah, di manakah mereka? Betul Bapak Ibu? Waktu dia sakit, pemazmur buktikan. Waktu sakit, teman-temanku menjauhi aku. Mereka tidak ada untukku. Orang-orang dekatku tidak ada untukku. Betul Bapak Ibu? Ayub berkata, teman-teman, sahabat-sahabatku mencemoohkan aku. Mereka mengejek aku, mereka menertawakan aku. Waktu aku penyakitan, waktu aku hilang semuanya. Bukannya mereka datang hibur aku, tapi mereka datang mengejek-ngejek aku. Mereka datang mencemooh aku. Dan mereka datang tertawakan aku. Ya Tuhan, asal ibadah. Padahal penyakit tulang, ya mau bilang corona saya mungkin. Ini nih tulang-tulang kudis-kudis kas-kadu semua pono badan. Saudara lihat mereka jadi asal berdoa, asal berdoa. Saudara kalau orang-orang di luar senjata buat kita itu. Pas kita masalah, asal kita berdoa. Pergi di begini-begini. Itu pergi di begini-begini saja. Selalu itu. Asal berdoa. Padahal mendong. Saudara Amsal juga berkata, ada sahabat palsu yang pura-pura menjadi sahabat. Itu kisah betul saudara. Kadang-kadang orang bisa jadikan kita sahabat itu kepalsuan. Karena dia mau sesuatu dari kita. Karena dia butuh kita. Karena ada keperluan di dalamnya. Di dalam persahabatan itu. Jadi hati-hati ya sampai dapat teman palsu. Amin.
Di kampus-kampus, di sekolah, hati-hati. Tetangga-tetangga, hati-hati. Jangan sampai mereka jadi sahabat palsu buat Bapak Ibu Saudara. Bahkan Mazmur berkata, sahabat karibku yang kupercayai mengangkat tumit terhadap aku. Dia menghina aku. Hati-hati saudara dengan sahabat Anda. Dia mengangkat tumit. Dia mau lebih dari saya. Dia mau berkuasa lebih dari saya. Jadi dengan siapa Anda bersahabat, hati-hati. Karena masalah terjadi itu cuma karena masalah Anda dengan Anda pun sahabat. Jadi kalau mau sahabat, mari sini berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mulut tak tutup lagi, jangan bicara apapun. Kau bersahabat, saling menolong, saling menguatkan. Tutup mulut sampai di situ. Tidak boleh bilang pergumulan saya untuk si A, si B, si C. Amin. Amin. Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda GKRI Hidup Ambon. Amin. Amin. Nah, sahabat-sahabat seperti itu. Tuhan ingatkan untuk kita, hati-hati dengan sahabat-sahabat kita. Kadang kita pikir mereka baik. Ternyata mereka mengangkat tumit untuk kita. Mereka mau berdiri melebihi kita. Mereka mau berdiri untuk menguasai kita. Ini sahabat pura-pura. Tapi Amsal 17 ayat 17. Sahabat sejati selalu setia menaruh kasih setiap waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia itu ada. Sahabat setia itu taruh waktu setiap waktu. Dia mengasihi kita. Dia setia dengan kita. Setiap saat dia ada untuk kita. Dapatkan sahabat begini susah saudara. Tapi jangan lupa, ada Yesus, sahabat sejati. Ketika kita susah, Bapak kita susah. Hari ini belum ada makanan. Bapak kasih beta uang kah? Bapak bilang Bapak perintahkan seorang datang kasih beta nasi kah? Sudah lihat, Yesus ada. Jadi kita bilang sekali jangan bangga dengan sahabat. Kasihnya sahabat, baku polos itu. Terengke-rengke, hihihi ho ho ho. 1 bulan kemudian, susah ada sahabat tuh lain. Lain suka naik hantam-hantam lain. Sen tahu malu, sen tahu diri, sen tahu aturan, kurang ajar, lain hantam lain. Tapi itu tidak ada di gereja kita saudara. Amin. Mudah-mudahan. Amin anak muda. Ya. Jangan bangga punya sahabat yang banyak. Bangga sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu sahabat yang sejati. Kapanpun kita datang, Tuhan Yesus ada buat kita. Makanya Paulus bilang, kebanggaanku di muka bumi ini adalah Yesus. Kebanggaanku di muka bumi adalah Allahku. Aku bangga punya Tuhan Yesus. Aku bahagia jadi anak Tuhan Yesus. Yang bangga dengan saudara punya sahabat. Dia orang besar. Kepala dinas, kantor. Dia bilang kantor lagi. Ya kepala dinas. Yang kepala geng saja saudara. Jangan bangga dengan mereka. Mungkin saudara punya sahabat seperti itu, jangan bangga. Oh betul pun tamang tuh kepala kantor. Tapi tamang ada kepala kantor banyak saudara. Sampai napi cari dong. Tidak pernah beta berkomunikasi dengan dong. Banyak saudara. Kalau beta di kantor-kantor yang ada di sini, beta akan temukan beta pun teman-teman yang baik. Tapi tidak pernah saudara. Karena saya sudah beda. Kehidupan saya sudah berbeda. Ada beberapa teman saya yang kepala juga di sini. Kepala bagian, kepala seksi di beberapa kantor di kota ini. Tapi saya tidak bangga dengan hal itu. Atau saudara punya keluarga orang besar, jangan bangga dengan mereka saudara. Banggalah karena kau punya Tuhan Yesus. Karena dia itu sahabat yang baik, dia berbagi cerita. Anda tidak perlu malu bilang Anda punya kesusahan. Tapi kalau buat keluarga Anda, 1 kali 2 kali dia berkati Anda, lebih lagi pastiu. Kerja sana lalu saya dapat uang, dia tahu minta. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara, jalan orang fasik. Kita lihat sekarang jalan orang fasik ayat 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jalan orang fasik seperti di kegelapan. Orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun enggan mengakui dosanya. Saudara, apa kata enggan? Mereka tidak mau akui dosa mereka. Mereka adalah orang berdosa tapi enggan. Tidak mau akui dosanya. Tidak suci,
Tidak sudi akui dosanya. Tidak suka akui dosanya. Bungkus dosanya. Sehingga kelihatan baik. Tapi ternyata ada kebusukan dalam hatinya. Seperti kemarin khotbah itu. Pakai pakaian jubah putih. Tapi dalam hatinya tulang belulang. Ada kotoran yang berbau busuk. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup berdosa, mari akui dosa itu. Amin. Saya berdosa, saya perlu ditolong. Betul saudara? Saya suka, saya mau bilang akan buat Tuhan supaya saya terlepas. Saudara, saya bersyukur buat Tuhan selama saya bertobat itu tahun 1984. Saya berdoa terus saudara untuk keluarga saya, kakak-kakak saya. Bahkan saya yang terkecil, bagaimana mungkin saya bilang kakak-kakak saya tentang kebenaran. Kalau saya bicara kebenaran untuk kakak saya yang di pastor ini, bapak saya dia bilang, sini aneh-aneh. Jadi di poin mana beta mau bilang akang. Tapi ternyata satu saat juga dia butuhkan beta untuk berdoa. Dan dia harus akui buat beta, waktu itu beta ingat. Saya bersyukur memiliki seorang adik perempuan seperti kamu. Karena waktu saya punya persoalan, engkau datang mendoakan saya dan istri saya. Itu pengakuan baru keluar. Lalu saya bersyukur masih ada lagi keluarga saya, kakak saya. Tapi sudah tahu saya terus berdoa, saya berdoa terus. Saya bilang kakak saya ini waktu saya kecil dia bikin pusing, beta Tuhan. Dia atur beta, saya boleh pi orang rumah duduk situ, saya boleh orang cari sekutu kan di kampung kan. Anak-anak kecil kutu-kutu tuh banyak saudara. Bapak Ibu saudara kena kutu. Jadi itu di kampung paling rame. Nah kalau kakak saya bilang tidak boleh pergi rumah orang, tidak boleh main enggo garu, enggo sambunyi. Mandi harus jam ini, tidak boleh lihat pesta, tidak boleh mandi air masin, tidak boleh masuk pesta, tidak boleh, 100 tidak boleh. Jadi sudah saya hidup tekanan, saya sakit hati minta ampun. Karena waktu saya hidup dengan mama bapak saya mau pergi berenang, saya mau bikin apa saja. Bapak saya dan mama saya tidak marah, cuma kalau berenang jangan jauh, jangan berenang nanti kaki tenggelam. Saya bisa mati tidak dapat mayat. Jadi bagaimana bapak saya sudah suruh orang awasi saya untuk jaga dia, lalu pukul dia ambil batang langsa sekali. Saudara dapat pukul yang batang langsa waktu mandi air masin paling padi saudara. Sangat saudara. Satu saat om itu datang minta sumbangan di saya punya rumah. Saya bilang, oh masih ingat dulu pukul beta dengan batang langsa saya. Tahu saya, oh beta hati paling sakit, itu kan pedis, beta punya badan sakit. Beta bapak saya yang pukul. Sembarang uang suruh beta jaga sih. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau kita akui, jadi ringkas cerita saudara. Saya berdoa Tuhan buat sesuatu. Ini kakak saya harus, Tuhan kasih dia sesuatu Tuhan. Kasih persoalan satu yang terjadi yang membuat dia harus dia mau lepas dari dosa-dosa. Satu saat dia telepon dia sakit. Saya bilang kakak Martin berdoa. Saya bilang kakak harus ini. Saya tidak bisa bilang kakak harus berdoa, kakak harus periksa ada dosa-dosa. Saya tidak bisa bilang begitu saudara. Kakak saya tuh dia paling cerdas saudara. Dan kalau firman Tuhan dia tahu, baru kita tahu bahwa dia tuh ikut ibadah sidang jemaat Allah. Waktu sekolah itu dia sudah pergi ikut sidang jemaat Allah. Itu sudah lama, baru saya tahu. Pantas kalau saya dulu kalau pergi rumahnya untuk ibadah pertobatan, saya pergi dia tidak marah. Jadi saya berdoa terus sakit, saya bilang bu ingat, bu koreksi dalam kondisi ini apa. Nanti bilang iyo, beta berdoa Tuhan ampuni, beta kakak sudah berdosa, per beta mama bapak, perkataan sakit bla 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 bla. Aku itu bilang iyo, beta tuh berdosa. Saya lihat orang yang hati keras, lalu dia menceritakan segala hal yang ada dia bilang butuh gue. Beta akan berdoa punya waktu buat bu. Puji Tuhan kemarin beta bawa Proni. Saudara kakak saya tiap hari cerita. Saya sekarang tidur nyenyak. Biasa bangun 4 kali untuk pergi ke toilet. Tapi tidak pernah lagi ke toilet tidur sampai nyenyak pagi hari. Yang kedua. Saya sudah pergi ambil pensiun sendiri bawa motor. Sampai ke Masohi, dari Makariki saya Masohi. Saudara lihat, yang ketiga saya lega. Saudara itu betul benar orang bertobat. Saya dulu sebenarnya Tuhan dan kebanyak Tuhan. Karena saya selalu berdoa jangan ambil kakak saya dulu. Biar dia bertobat terima Yesus dulu Tuhan. Dan dia sangat senang. Saya panggil, saya bicara Pastor Lady.
doakan istrinya. Selesai duduk di sini 2 orang. Pas lady duduk di sini. Minta maaf dari istri. Beta salah apa? Beta minta maaf dari dia. Itu seperti itu. Masih ada sombong-sombong. Tapi akhirnya dia akui. Anaknya kemarin marah saudara. Ini kisah saya maaf. Ini saya share buat saudara. Ketika saudara kami doakan itu tidak ada lagi ribut-ribut di rumah. Kan orang tuanya datang berobat itu. Kakak saya itu mantri. Dia bisa operasi saudara. Jadi dia bilang yang dalam rumah yang kacau balau, kursi sana seperti ada apa. Sudah tidak dengar lagi. Lalu saudara dengar yang dia bilang buat saya, cucunya kan tinggal sama mereka, sama istrinya. Mereka mau makan sayur saudara, daun kasbi. Istrinya mau makan sayur daun kasbi, kuca, santan. Cucunya mau masak sayur daun kasbi, iris-iris kecil, tumis. Pertengkaran terjadi saudara. Antara mama dan cucu ini. Lalu mamanya berteriak, kakak saya, mari lihat dulu anak ini kurang ajar. Lalu ambil itu kayu sepotong pukul. Kakak saya bilang, kalau kamu sudah berdosa, jangan terlibat saya dalam dosa itu. Saya bilang itu luar biasa bu. Saya sudah bilang, saya waktu Bapak pendeta itu berdoa buat saya. Beliau waktu itu bilang, Bapak kami ada di surga. Lalu beta ikut Bapak kami ada di surga. Oh beta tahu pelayanannya. Akhirnya Tuhan Yesus saya berdosa. Lalu beliau seperti orang bahasa Pancasila. 1, dosa ini. Dosa ini. Putus. Sudah selesai. Dan beta saya mau buat itu lagi. Beta bilang, itu luar biasa saudara. Jadi Bapak ini tiap hari berdoa untuk kakak saya. Saya bilang, kakak tunggu saya akan berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucumu juga. Saudara mari kita buka hati. Jangan enggan. Beta saya mau bilang beta dosa. Saudara saya bilang Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara buat dosa. Tapi Tuhan mau akui selesai supaya Tuhan berkati. Selama anda ini berdosa tidak ada berkat. Amin Bapak Ibu. Selesaikan semuanya. Amin. Katakan amin. Nah ada 5 indikator yang dapat menolong Bapak Ibu untuk melihat bahwa orang itu fasik. Pertama saudara. Orang fasik ahli menciptakan kebingungan dan pertikaian. Itu orang fasik saudara. Dia ahli. Dia bikin orang bingung. Lalu dia bikin orang jadi bertikai. Kata-katanya membingungkan. Kita tidak tahu dia bilang apa. Kita tidak tahu tujuannya mana. Apa yang dia maksudkan dengan kata-kata ini. Jadi orang fasik itu ahli untuk menciptakan orang jadi bingung dengan perkataan. Dan juga dia pertikaian terjadi. Karena dia berbicara. Itu orang fasik. Mereka memelintir fakta. Menyesatkan. Mereka berdusta, tidak bertanggung jawab, menyangkal realita yang terjadi, mengarang cerita dan menahan informasi. Sudah tahu informasi apa, tahan akan. Itu orang fasik saudara. Apalagi kalau informasi-informasi tentang kejahatan yang sebentar dibuat, Anda harus sampaikan. Anda tidak boleh tutup. Amin saudara. Anda yang berdosa. Dan Anda melihat kejadian tidak menyampaikannya untuk didoakan diselesaikan. Anda sama berdosanya dengan orang itu. Amin Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu diberkati. Terus saudara jangan main-main dengan dosa kompromi. Kalau Anda sudah tahu kebenaran kasih tahu. Tidak boleh simpan. Karena kalau Allah simpan informasi itu Anda berdosa sama dengan orang itu karena Anda kompromi. Amin saudara. Itu penting saudara. Kita tahu informasi yang sebenarnya, tapi mulut kita tertutup. Beta malu hati, nanti beta sembah taman yang dia, beta aduh saya enak lagi. Beta mau bilang Tuhan Allah yang pakai saudara, kalau suka kompromi. Hamba-hamba Tuhan dengar, Anda tidak akan pernah dipakai. Kalaupun dipakai gereja, seperti Bapak Gembala bilang. Gereja pakai kita, Tuhan Allah tidak pakai kita. Jadi setiap peristiwa dosa yang terjadi yang Anda tahu, Anda harus laporkan. Bukan itu Anda tukang melapor, tidak. Tapi supaya dosa itu diselesaikan. Supaya tidak mencemarkan pelayanan. Bapak Ibu diberkati. Itu orang fasik saudara. Jadi jangan jadi orang fasik saudara. Yang kedua orang fasik pandai bicara. Dengan suka menyanjung, memuji-muji. Kasih pujian-pujian untuk mengelabui orang. Makanya kalau orang bilang beta puji-puji beta stop juga. Minta maaf beta mau muntah. Karena itu sembetul. Mereka tidak bertumbuh secara rohani. Mereka tidak punya pertumbuhan saudara. Orang fasik tidak punya pertumbuhan secara rohani. Kelabui orang yang kata-kata pujian, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyukakan. Untuk kelabui orang. Bahwa dia itu baik, bahwa dia itu luar biasa. Yang ketiga, orang fasik haus kendali.
Dan otoritas tertinggi mereka adalah diri sendiri. Yang keempat, saudara, orang fasik memanfaatkan simpati orang yang berniat baik. Orang fasik itu ketika buat salah, dia minta ampun. Ketika dia sakiti orang, dia minta ampun. Tapi dia tidak bertindak untuk memperbaiki kembali kepercayaan perbuatan jahatnya. Dia minta ampun, habis itu bikinlah ulang. Itu fasik. Yang kelima, orang fasik tidak punya belas kasihan dan tidak merasa bersalah. Mereka menyamar seperti seorang yang berkarakter mulia. Orang fasik yang punya belas kasihan, dia tidak pernah merasa bersalah atas satu peristiwa yang terjadi. Itu orang fasik. Kalau Bapak Ibu sudah berhadapan dengan orang-orang seperti ini, dia itu orang fasik. Kalau sudah tahu dia fasik, pindah dari dia. Bapak Ibu diberkati, kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan supaya terang Anda semakin terang sampai rembang tengah hari? Tuhan tidak mau kita cuma lihat terang fajar. Tuhan tidak mau kita lihat itu, saudara. Sampai terang fajar cukup Tuhan. Tuhan mau kita masuk terus, berjalan terus sampai dapat sinar matahari, kemudian sampai dapat rembang tengah hari. Tuhan tidak mau kita stop di itu, di fajar itu. Tuhan mau kita masuk lagi di terang, lalu akhirnya rembang tengah hari, panas yang terik, panas yang luar biasa. Tuhan mau kita ada di situ, Bapak Ibu. Jadi jangan berhenti cuma di pagi hari itu, cahaya fajar pagi. Anda harus terus berjalan. Amin. Bapak Ibu diberkati. Iya, Tuhan mau kita sampai di rembang tengah hari. Tuhan mau kita sampai pada puncaknya, saudara. Tuhan tidak mau kita cuma lihat hal-hal itu, masuk lagi terus. Nah, apa yang harus Anda lakukan supaya terang Anda semakin terang sampai rembang tengah hari? Yang pertama, berpegang pada didikan. Amsal 4 ayat 13. Jangan lepaskan didikan, karena didikan adalah hidupmu. Didikan itu adalah masa depanmu. Amin. Kalau Anda menolak dididik, tidak mau untuk dididik, maka akibatnya Anda akan hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kebinasaan. Anda harus bersedia untuk buka hati menerima teguran dari orang tua Anda. Kalau Anda bersalah, Anda harus bersedia untuk dengar apa yang orang tua nasihati. Amin Bapak Ibu. Amin anak-anak. Amin anak muda. Ini khusus untuk Anda anak muda. Kalau kau buat salah di rumah dan orang tua mendidik Anda, nasihati Anda harus buka hati untuk terima. Jangan Anda lari rumah, lari kos-kosan, lari di pasar-pasar. Itu tidak benar anak-anak Tuhan. Jangan tolak didikan, saudara. Karena didikan itu adalah hidupmu, adalah masa depanmu. Kalau Anda tolak, tidak mau dididik, tidak mau dinasihati oleh orang tua Anda, oleh PKS Anda, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala dan didikan dari Tuhan, semua katakan buat Anda. Semua katakan buat Anda itu berbahaya. Buka hati kalau Anda salah. Dengar orang tua mau berbicara. Jangan orang tua bicara Anda lari, Anda pergi, Anda tutup telinga Anda dengan itu. Jadi saya harap kalau orang tua bicara duduk situlah dengar. Itu kamu punya orang tua, Tuhan percayakan. Mulai menghormati orang tua di rumah. Supaya di gereja Anda menghormati PKS Anda. Kalau Anda tidak mau dengan orang tua Anda di rumah, di gereja Anda tunjukkan begitu. Waktu kapan kami melayani Anda lagi? Amin anak muda. Hai anak muda, dengar baik-baik. Anda tidak boleh tolak didikan. Anda tidak boleh anggap nasihat itu biasa. Itu masa depanmu. Itu hidupmu. Kalau Anda tidak dididik, Anda akan hancur. Anda akan binasa. Hidup Anda akan kacau. Mungkin sekarang Anda bilang saya baik-baik, tapi tunggu waktu. Tuhan goncang Anda. Dan Anda harus akui semuanya. Jadi belajar menghormati orang tua Anda yang ada di rumah. Bagi Anda yang sudah bekerja untuk Anda anak muda. Anda sudah bekerja, hormati orang tuamu. Dia sudah gaji sedikit, anggap orang tua remeh. Hormati mereka. Bantu mereka di rumah, kerja di rumah. Bantu cuci piring. Bantu bikin apa saja di rumah. Saya lihat kakak saya itu didikannya sangat keras, saudara. Tapi saya lihat berhasil. Cucunya itu, dia bantu mamanya, omanya masak sayur. Kakak saya bilang,
harus bunuh RW untuk kita pun ade. Betul pun jangan lain, betul pikir bisa makan sudah. Jangan lain, jangan. Istrinya bilang, aduh nanti jangan hehehe. Oh saya punya saudara-saudara sudah makan, ini betul punya ade. Bunuh, ada mungkin 2 jam 3 jam sudah selesai. Dan kakak saya itu senang karena teman baiknya sama Ibu Els punya suami. Dan saya sangat bersuka, kakak saya punya hati sangat senang. Didik anaknya. Jam bermain, jam tidur siang, jam kamu bantu oma, jam kamu belajar. Selesai. Kalau Anda didikan di rumah seperti itu, turutilah. Amin Bapak Ibu. Khususnya untuk anak-anak. Coba anak-anak muda angkat tangan tinggi-tinggi lebih tadi dalam muka dulu. Ya angkat kepala begini-begini. Itu tangan Anda sehat toh? Angkat tinggi ke atas. Tangan-tangan dong angkat di cuci piring kaseng. Tangan-tangannya dong angkat itu. Dong sapu rumput kaseng. Dong pel rumah kaseng. Dong setrika pakaian kaseng. Dong cuci galas kaseng. Saya cuci toton. Tuh tangan yang tadi angkat itu. Cuci piring, pel, bantu mama. Jangan bilang mama cuci piring ini kan pekerjaan perempuan. Hei! Suka mulai jadi Bapak Gembala tuh mau cuci piring lah. Cuma antum yang bisa bastrika sah. Antum bisa bikin semua. Ini sudah mama cuci piring mau kasihnya saja. Seperti mata ada rabun begitu. Saya lihat kalau mama ada cuci piring. So abis sore ma tadi kata beta niat mau cuci akan tuh. Dan mama cuci. Dasar pemalas. Jadi saya harap Anda menghormati orang tua Anda. Teguran-teguran nasihat, mencari hikmat, itu orang bijak. Orang bijak itu suka terima teguran. Kalau Anda tidak tegur, lalu kapan Anda berubah jadi orang bijak? Jadi orang berhasil, Anda ditegur. Tadi seseorang datang di meja saya, saya sehat. Sudah mama, sehat terus. Jangan masalah sedikit, lari ke sana, lari kemari. Lalu saya tahu kata pintu gereja akan di mana. Masuk salah pintu gereja. Kalau kuat-kuat begitu, masalah itu biasa. Dan kalau dapat teguran dari pemimpin om saya, gembala komnya, itu biasa, amin. Yang kedua, jangan meniru cara hidup orang jahat. Amsal 4 ayat 14 sampai 17. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Saudara, itu yang dibuat orang fasik. Tuhan bilang jangan kau tiru dong kehidupan. Amin. Jangan turuti cara hidup orang jahat. Itu orang jahat, kita tidak boleh turuti dia. Kita tidak boleh ikuti dia, kita tidak boleh tiru dia punya perbuatan jahat. Orang jahat atau orang fasik tidak pernah mengalami. Orang jahat atau orang fasik tidak pernah mengakui kejahatannya. Yang pernah saudara. Kalau orang-orang akui kesalahan, kejahatan, bui pono. Selalu saja ada siasat akal bulus untuk memuluskan rencana dan jalan jahat dan dibungkus dengan kebaikan. Penjahat dianggap sebagai pahlawan. Sebenarnya orang jahat tuh, kalau orang jahat dong bungkus dong bikin dong sebagai pahlawan. Itu seperti Pilatus periksa Yesus, ada salah? Tidak ada. Betul saudara? Yesus tidak ada kok kesalahannya. Tapi orang-orang Yahudi, Barabas, selamatkan dia, salibkan Yesus. Saudara lihat, kesalahannya dijadikan dia pahlawan. Padahal dia pemberontak, penjahat, kelas kakap. Dan lebih menyedihkan, banyak orang mengikuti jalan orang jahat dan bermufakat untuk melakukannya secara bersama. Sehingga kejahatan dipilih sebagai jalan kehidupan dan kebenaran dianggap sebagai kejahatan. Sekilas, jalan orang jahat itu baik dan benar. Karena dibuat menarik. Orang jahat punya jalan-jalan itu dia akan menarik saudara. Tapi jangan lupa itu cuma polesan dan dibungkus sedemikian rupa untuk menutupi keasliannya. Jalan orang fasik atau orang jahat itu kelihatan menarik untuk memikat hati korbannya. Saudara, dengan orang jahat rancangkan jahat demi kepentingan dan kesenangan sesaat. Karena mereka dirasuk oleh roh kerakusan. Roh rakus kuasai mereka. Orang jahat itu roh rakus kuasai. Dan mereka juga serakah. Mereka ubah kebaikan jadi kejahatan. Kejahatan jadi kebaikan. Sebab itu waspada dari orang jahat. Firman Tuhan hari ini tegas buat kita. Hati-hati dengan orang jahat. Yang dibungkus rapi betul, bagus. Tetapi sebenarnya mereka jahat. Mereka buat hal-hal yang menarik kita untuk mengikuti mereka.
Jadi saya bilang hati-hati. Bapak Ibu Saudara, zaman ini menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran. Di luar sana kekacauan terjadi, ketidakadilan terjadi, kejujuran sudah tidak ada, orang hidup berdosa, orang hidup sembarangan. Dan ini menuntut saudara dan saya sebagai orang sudah tahu kebenaran, untuk menyatakan kebenaran, menyuarakan kebenaran, mengajarkan orang-orang untuk hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tidak boleh lakukan dusta untuk menyenangkan hati orang lain. Katakan ya, ya, tidak, tidak. Katakan Anda bersalah kalau dia bersalah. Jangan dia bersalah, Anda katakan dia benar. Tuhan Allah berhadapan dengan Anda saudara. Di kantor-kantor juga begitu. Kalau Anda dapati dia salah, ya dia harus salah. Dia harus bertanggung jawab untuk kesalahannya. Jangan Anda bela dia. Tidak boleh Anda lakukan dusta untuk menyenangkan dia dengan kesalahannya itu. Ini sangat berbahaya. Jadi hari ini Tuhan bilang, jangan tiru orang jahat punya hidup. Pilihlah orang benar punya kehidupan. Anda sebagai orang benar, majulah berjalanlah dalam jalan kebenaran. Dan tinggalkan jalan orang berdosa, jalan orang fasik, karena tidak ada kehidupan. Engkau akan terus terantuk sampai engkau binasa. Karena engkau berjalan kegelapan, engkau raba sana sini, sen tahu mau tak tumbuh sana tak tumbuh sini. Tapi orang benar, terang Tuhan, dia berjalan mengikuti Tuhan yang adalah terang dunia. Selama kita berjalan mengikuti Tuhan, saudara lihat, kita akan aman saja. Persoalan ada, tapi kita akan aman. Selama kita mau tinggal dalam kegelapan, kita akan menderita terus, kita akan sengsara. Jadi ini sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Teruslah bercahaya. Seperti cahaya fajar yang kian tambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai terang benderang. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Tapi kita koreksi hati kita, hidup kita. Apakah saya orang jahat? Kalau saya orang jahat, saya harus akui dosa saya. Saya tidak boleh enggan, tidak boleh keras hati, tidak mau untuk akui dosa saya. Saya harus rela, saya harus akui itu karena perlu penyelesaian. Amin. Jangan tinggal dalam keadaan hidup berdosa. Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Anda akan murung. Datang gereja terus tapi Anda akan murung, Anda akan susah. Karena dosa itu mengikat Anda. Kegelapan itu membuat Anda menderita. Jadi tinggalkan jalan kegelapan.